Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Dipicu dendam, seorang pria di Merauke membunuh rekan kerja. Cuaca buruk, sebuah perahu di Mimika terbalik, 2 penumpang hilang. 928 personel gabungan di Mimika siap amankan tempat pemungutan suara pada 14 Februari. Agus akhirnya mendekam di penjara Polres Merauke. Ia menghabisi nyawa teman sejawatnya di salah satu perusahaan di distrik Eligober, Merauke, Papua Selatan. Agus dan korban selama ini berselisih. Tersangka rupanya menyimpan dendam karena korban pernah mengancam akan membunuhnya. Menurut pengakuannya, Agus menunggu kesempatan untuk menjalankan rencananya. Ia menunggu korban pulang dari salah satu bank di Merauke. Belum sempat korban turun, tersangka langsung melayangkan parangnya ke tubuh korban hingga jatuh dan bersimbah darah di jalan raya. Usai menghabisi korban, Agus lalu menyerahkan diri ke polisi. MY selesai menyetor uang di Bank Papua unit Simpati Distrik Eligober dan hendak kembali ke mes karyawan PT AMP Abdeling 6 PT APM, PT APM ya, dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian pada saat tiba di TKP, saudara MY melihat korban SBY sudah tergeletak di tengah jalan dan bersimbah darah. Karena takut, saudara MY melanjutkan perjalanannya dan kurang lebih 150 meter dari TKP, saudara MY bertemu dengan saudari A yang dengan ketakutan berusaha memberhentikan kendaraan saudara MY dan menyampaikan bahwa korban sudah melakukan kekerasan dengan sebilah parang oleh pelaku. Saudari A melarikan diri, kemudian saudari MY membawa saudari A ke mes, kemudian menyampaikan kepada pelapor untuk ke kantor polisi melaporkan adanya kejadian tersebut. Kemudian selanjutnya pelapor mendatangi Polsek Bukul guna melaporkan tindak pidana yang terjadi. Polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain parang dan sepeda motor yang digunakan korban. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Merauke. Ia diancam hukuman penjara 15 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hingga hari ke-6, tim SAR belum menemukan kapten kapal Bayu Sentosa 3 yang hilang setelah kapal tersebut terbakar di sambar petir pada Minggu lalu di perairan Mimika. Tim SAR bahkan belum bisa memastikan posisi korban sehingga menyulitkan proses pencarian. Apalagi cuaca tidak mendukung pencarian akibat hujan deras, angin kencang, dan gelombang tinggi. SAR KM Bayu Sentosa 3 yang terbakar di wilayah perairan Amal dengan 13 penumpang, 1 orang dalam pencarian dan 12 orang sudah dievakuasi ke Dulu dengan selamat. Untuk operasi SAR hari ini pencarian masih nihil. Untuk kendala utama yang dialami oleh tim SAR gabungan adalah cuaca, tinggi gelombang yang mengakibatkan pencarian tidak maksimal. Bahkan tim yang melaksanakan operasi hari ini tidak sampai ke lokasi karena kapal yang kami gunakan tidak sanggup untuk tembus atau melewati
gelombang yang ada di perairan Timika dan sekitarnya. Kapal Bayu Sentosa 3 membawa 13 penumpang saat mencari ikan di perairan Timika. Tiba-tiba kapal disambar petir dan terbakar. 12 penumpang kapal berhasil menyelamatkan diri ditolong kapal nelayan lain. Namun naas menimpa kapten kapal Cheng Neng yang berusia 48 tahun hingga hari ke-6 belum ditemukan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Perahu cepat berpenumpang 3 orang terbalik dihantam gelombang tinggi di Muara Omauga, Mimika, Papua Tengah. 2 orang hilang dan 1 orang berhasil menyelamatkan diri. Perahu cepat itu bertolak dari Mimika menuju ke Kampung Manasari, namun di tengah perjalanan dihantam gelombang tinggi. Longboat double engine yang mengalami kecelakaan. Kemudian 3 orang penumpang, 1 orang penumpang ditemukan dalam keadaan selamat dan 2 orang dalam pencarian di sekitar perairan Uriri. Untuk operasi SAR hari ini tadi sampai jam 6.00 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore menjelang malam, tim baru kembali setelah tim melaksanakan operasi pencarian di daerah Uriri. Menurut informasi yang kami dapat bahwa ada beberapa orang yang memanggil dari daratan. Namun setelah tim sampai ke sana tidak ada tanda-tanda longboat maupun orang yang ada di sana dan cuaca hari ini cukup buruk. Bahkan tadi rubber boat yang kami gunakan, tim SAR gabungan gunakan dalam hal ini Basarnas Timika sempat hampir terbalik karena cuaca hari ini memang kurang mendukung untuk operasi pencarian. Kemudian jam 6 tim kembali dan operasi hari ini masih nihil. Dan tim sedang mempersiapkan diri, besok operasi SAR akan dilanjutkan kembali. Dalam pencarian, tim SAR kesulitan karena cuaca buruk. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Flu babi saat ini tengah menyerang Kabupaten Mimika. Banyak ternak babi yang mati dan membuat warga cemas dan ketakutan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Mimika harus menyediakan lahan kosong untuk menguburkan babi. Namun pemerintah kesulitan mencari lahan karena sebagian warga menolak. Saat ini pemerintah sudah mendapatkan lokasi yang layak dan berharap warga tidak sembarangan lagi membuang bangkai babi. Pemerintah telah membagikan puluhan serum konvalesen untuk daya tahan tubuh kepada warga Timika yang memiliki ternak babi. Selain serum konvalesen, pemerintah juga menyediakan alat suntik untuk peternak. Untuk mendapatkan serum dan alat suntik, warga harus mendaftarkan diri beserta jumlah ternak miliknya ke Dinas Peternakan Hewan Mimika. Mereka yang buang-buang ini itu akibat tidak ada lahan ya. Dia nggak punya lahan sendiri. Kalaupun dia punya lahan sudah terbatas ya. Kemudian kita dinas punya lahan juga kan ditolak. Nah, padahal sebetulnya kalau kita melihat dari luasan tanah itu kan masih representatif lah, masih itu bisa dan itu kan juga jauh daripada orang buang, iya kan? Orang sudah buang, orang sudah buang-buang, sudah di mana-mana. Buang itu kita tanam ya. Kita sudah tanam aman kan, supaya tidak ada lagi penyebaran ini. Mereka tidak melihat sih, kalau cuma mereka melihat, kalau mereka mau lihat kan itu berbuka, kemudian dengan kedalaman tertentu, kemudian kita kasih disinfektan di situ. Sebelum babi masuk itu disemprot dengan disinfektan. Pada saat masuk juga disiram dengan disinfektan. Kemudian ditutup lah. Sekarang apa lebih bahaya yang dibuang, kemudian kalau enggak, anjing makan, burung makan juga, kemudian dia bawa, iya kan, lebih parah. Kita masih tetap pemberian serum ya, jadi kita masih maksimalkan pemberian serum disinfektan, karena ingat virus ini tidak ada obatnya, tidak ada vaksinnya.
yang kita bisa lakukan adalah kita berupaya kita memutus rantai penyebarannya, kita memutus dengan disinfektan, kemudian kita memberi antibodi untuk babi itu dengan serum konvalesen, kemudian kita pemberian vitamin. Saat ini tercatat jumlah ternak babi di Kabupaten Mimika yang mati terserang virus flu babi mencapai sekitar 500 ekor. Atau setiap hari 3 hingga 6 ekor babi mati terserang virus. Dinas Peternakan berpesan kepada peternak babi di zona hijau atau zona aman agar selalu menjaga kebersihan kandang serta rajin menyemprotkan disinfektan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengambil langkah antisipasi penularan flu babi yang saat ini tengah merebak. Untuk itu, tim terpadu dikerahkan di Bandara Mopah untuk mengawasi ketat setiap barang bawaan penumpang. Bandara salah satu pintu masuk ke Merauke yang bisa menjadi salah satu pintu masuk penyebaran virus. Petugas memeriksa satu persatu penumpang yang datang dari Kabupaten Timika yang merupakan kabupaten paling terdekat dengan Merauke. Selain itu, Pemprov Papua Selatan saat ini sedang mengirim tim ke Timika untuk memantau terkait dengan penularan flu babi. Ada koordinasi juga antara pihak karantina Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Mimika juga supaya pergerakan orang, barang dari Timika ke Asmat dan sebaliknya supaya diawasi dengan baik. Sudah kita lakukan koordinasi. Mudah-mudahan koordinasi yang kita lakukan dapat dilaksanakan di lapangan dengan baik. Flu babi yang terjadi di Timika, kita sudah mengirim tim dokter kita ke Timika untuk melakukan pengamatan langsung dan berkoordinasi dengan tim pusat untuk mendapatkan informasi tentang sebab-sebab yang mengakibatkan terjadi flu babi tersebut dan mengakibatkan banyak ternak babi yang mati, dan juga bagaimana cara-cara pencegahannya sudah kita sampaikan secara resmi melalui surat resmi Gubernur Provinsi Papua Selatan kepada semua bupati dan semua kepala dinas di wilayah Provinsi Papua Selatan. Kita harapkan ini dapat membantu mencegah kemungkinan terjadinya penyebaran penyakit flu babi di wilayah kita. Terima kasih. Sudah ada kira-kira peringatan atau warning untuk pihak warga yang bawa ataupun yang mungkin dari kawasan Timika untuk warning untuk tidak membawa hal-hal yang dari sana, Pak? Ya, sudah kita lakukan bersama imigrasi dan karantina. Juga kita sudah lakukan sosialisasi dan dialog interaktif melalui radio kemarin di RRI Merauke dan juga melalui media-media sosial yang ada. Pemerintah Papua Selatan saat ini juga melakukan penyuluhan terhadap warga yang memiliki ternak babi agar mereka mengetahui gejala hewan mereka terjangkit flu babi sehingga bisa segera ditangani. Igobat Momolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke.